Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami normal correction 0,18%, close di 7.490. Namun hari ini investor asing malah mencatatkan net buy. Untuk market reguler di 127 miliar, sedangkan di all market net buy 666 miliar. Jika kita perhatikan sebenarnya IHSG dalam 6 bulan terakhir ini sudah mengalami kenaikan guys ya, terutama dari level bottom di bulan April yaitu di level 6 ribuan sudah naik ke 7.500. Jadi wajar ada normal correction di beberapa hari ini. Jadi kita pun melihat bukan hanya IHSG saja atau bursa saham Indonesia saja yang kita lihat ada koreksi ya, namun bursa saham Eropa juga ternyata lesu akibat dampak dari kebijakan tarif Trump. Namun yang paling kita khawatirkan adalah terkait ekonomi Indonesia itu sendiri guys, di mana tarif untuk Indonesia ini di 19% yang melakukan ekspor ke Amerika Serikat tentunya akan dikenakan biaya ataupun tarif sebesar 19%. Sehingga ya persaingan produk-produk Indonesia untuk bisa laku di Amerika Serikat tentu akan semakin menurun jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang bahkan tarifnya 0%. Tentu saja persaingan perdagangan akan semakin ketat guys ya, sehingga ini bisa saja, menggerus ya laba ataupun pendapatan yang bisa dihasilkan dari ekspor produk ke Amerika Serikat. Kita lihat untuk kurs rupiah hari ini mengalami sedikit penguatan 0,14% di level Rp16.309 per 1 US dollar. Sebenarnya kalau misal kita berbicara ya terkait ekonomi Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan karena di sisi lain hutang Indonesia ternyata semakin besar, di sisi lain penerimaan pajak negara juga turun. Sehingga dalam segala cara ya, di sini kita sudah melihat bahwa pemerintah itu akan menerapkan pajak yang lebih luas lagi ya. Bahkan dikatakan banyak sekali segmen-segmen yang nantinya ya, yang tadinya tidak terkena pajak akan terkena pajak. Nah, itu yang kita lihat ya guys ya, adanya kepanikan ya dari sisi pemerintah untuk bisa mendapatkan pajak yang lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar terutama untuk pajak yang akan diberlakukan ya guys ya, dan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Oke guys, kita akan menganalisa saham big banks terlebih dahulu ya. Untuk kondisi saat ini di BBRI sebenarnya masih cukup sideways, masih close di harga yang sama di Rp3.710 per saham dan kita lihat ada normal distribusi dari KZNIZP. Meskipun ada BKYU yang akumulasi guys ya, tapi kita coba lihat ya untuk investor asingnya ya untuk hari ini, terutama untuk BBRI. Apakah ada net sell atau malah net buy? Ternyata untuk hari ini BBRI ada net buy di 60 miliar ya guys ya. Sebenarnya cukup bagus tapi angkanya ini belum terlalu besar. Jadi belum bisa kita harapkan untuk bisa rebound. Tapi setidaknya teman-teman ini masih dikasih kesempatan ya waktu untuk teman-teman bisa averaging down lagi di harga 3.700-an. Tapi kalau misal teman-teman mendapati BBRI-nya bisa koreksi sampai di 3.600-an, berarti teman-teman dapat harga yang lebih murah. Tapi sejauh ini kita melihat memang sudah berada di zona oversold ya atau jenuh jual. Jadi seharusnya BBRI ada peluang untuk rebound. Tapi lagi-lagi ya kita ingatkan ke teman-teman bahwa big banks ini sangat bergantung dengan akumulasi asing. Jadi ketika akumulasinya nanti sudah mulai membesar lagi, ini kan baru 60 miliar nih hari ini. Bisa saja besok lanjut akumulasi ya tapi tipis, tapi bisa juga besok misalkan net sell. Nah, ketika akumulasi asingnya sudah besar, ya maka teman-teman bisa optimis. Untuk BBRI kita lihat ya, ternyata asing yang masuk jauh lebih banyak ya guys ya, sehingga terjadi net buy di 60 miliaran. Jadi sebenarnya cukup oke ya, semoga besok lanjut akumulasi dan yang kita yang kita harapkan sih bisa naik, tapi tentu kita realistis ya. Kita akan tetap pantau dari sisi money flow-nya. Kalau misalkan sudah bagus, mungkin kita bisa lebih banyak lagi guys untuk tambah muatannya. Lanjut ke Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini ada koreksi 0,4% di level Rp4.680 per saham. Jadi juga masih cukup sideways ya sebenarnya untuk Bank Mandiri setelah kemarin juga mencoba untuk naik lagi di atas 4.700.
Untuk Bank Mandiri hari ini cukup netral, namun asingnya terpantau masuk ya. Kita bisa rubah ke foreign, lalu kita cek dulu untuk Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini ternyata ada net buy di 42 miliar ya, meskipun angkanya memang belum terlalu besar, tapi sempat terjadi net buy di tanggal 5 Agustus ya guys ya. Jadi ya tentu saja 3 hari terakhir ini cenderung net buy, masih masih dominan ya. Sehingga, kita masih ada harapan ya untuk big banks bisa rebound. Di sisi lain mungkin kita berharap katalis positif itu datang dari pemangkasan suku bunga The Fed, dilanjutkan oleh pemangkasan suku bunga Bank Indonesia. Tapi tentu saja, hal itu ya bisa berdampak positif ya jika akumulasinya juga besar. Jadi ketika diikuti akumulasi ya akan sangat mudah untuk naik. Nah, untuk Bank Mandiri kita lihat mayoritas asingnya masuk, ada YUAKAG sebagai top buyer, sedangkan RXLG ZP, KZ dan BK net sell. Lanjut ke BBCA guys, untuk BBCA juga masih cukup sideways yang mirip dengan BBRI tadi, di level supportnya di Rp8.300 per saham. Ada distribusi hari ini, terutama dari KZNIDX, tapi ada akumulasi dari YU dan ZP. Jika kita lihat untuk BBCA, hari ini ada sedikit net buy di 6 miliaran saja, ini tentunya angka yang sangat tipis ya, sehingga bisa kita katakan cukup netral. Jika kita lihat hari ini buying valuation dan selling valuation-nya pun tidak terlalu besar ya guys ya, perbandingannya. Jadi net buy-nya pun hanya 6 miliaran saja. Lalu kita lihat retail, juga banyak yang masuk hari ini ya, bukan hanya asing ya yang, variatif ya hari ini, bahkan tentu saja ada yang beli dan jual ya. Tapi ada retail juga yang masuk. Tapi kalau misal kita lihat dari jumlah ya guys ya, ini lebih banyak lebih banyak, asing yang akumulasi. So, untuk BBCA dan big banks lainnya ya teman-teman, tentu saja ini kita katakan sebagai waktunya averaging down ya. Mau di saham, BBRI, BBNI, ya Bank Mandiri dan juga BBCA pun, ya tentu di harga bawah adalah waktunya kita averaging down. Untuk BBNI, kita lihat hari ini juga cukup sideways, kenaikan tipis 0,4% saja di level Rp4.120 per saham. Cukup netral, kita lihat ada RXYP yang hari ini akumulasi, namun BKCCZP net sell. Kita cek untuk BBNI. Ternyata BBNI hari ini masih net sell di 15 miliaran guys ya. So untuk BBNI kemarin juga masih net sell di 51 M sehingga, kenaikan yang terjadi di tanggal 5 Agustus ya, sebenarnya ini sudah dimanfaatkan oleh retail untuk take profit karena retest DMA 50. Jadi ketika open chart gitu guys ya, maka, banyak trader yang lebih baik mereka mau take profit dulu, ya itu sah-sah saja sebenarnya. Bahkan hari ini pun banyak yang jual guys, ada XC, NI, XL, ini dari sisi retail. Seperti itu, jadi untuk big banks ya di fase sideways ini tentu bisa kita manfaatkan untuk tambah muatan ya, meskipun belum ada kepastian big banks akan rebound dalam waktu dekat. Tapi sejauh ini kita melihat ada 3 big banks yang diakumulasi, meskipun tipis ya, ada BBRI, Bank Mandiri, dan BBCA yang net buy asing, sedangkan untuk BBNI hari ini ada sedikit net sell. Kita lanjut bahas saham menarik guys. Nah, kita sempat bahas NCKL dan fundamentalnya. Ternyata laba NCKL pada kuartal 2 itu naik ya, melesat gitu guys. Jadi bagus untuk teman-teman buy and hold. Tentu saja kita lihat bahkan kenaikannya pun sudah cukup tinggi ya sejak rilis kuartal 2. Tanggal 1 Agustus naik 13%, tanggal 4-nya naik 18%, lalu mulai cukup sideways ya di 2 hari yang lalu. Sedangkan hari ini ada kenaikan lagi 7,3%, sehingga ini bisa teman-teman pertimbangkan untuk mulai take profit ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal. Jadi kalau misal teman-teman mau hold ya masih masih mau lanjut hold, ya silahkan. Ya, tapi tetap pantau sahamnya. Jika sewaktu-waktu ada distribusi, teman-teman perlahan-lahan bisa take profit. Tapi untuk di hold pun saya rasa ini masih bagus ya, karena akumulasinya masih oke. Jadi kalau misal teman-teman mau coba, mulai take profit atau mungkin hari ini sudah mulai take profit ya tidak masalah, gitu ya. Sisanya lanjut hold ya is okay. Tapi kalau misal teman-teman masih, ingin mempertahankan ya, tidak ada porsi yang dijual di harga sekarang, ya juga tidak masalah.
ya karena NCKL memiliki fundamental yang bagus. Hari ini ada ZP, AKYP yang akumulasi, coba kita cek untuk NCKL. Hari ini ternyata lanjut net buy di 31,6 miliar ya guys ya, sehingga ini, sangat menarik sebenarnya untuk teman-teman lanjut pantau ya, yang sudah punya barang silahkan lanjut hold, tapi buat yang belum punya untuk trend following buy high sell higher pasti akan, high risk ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan resiko yang harus teman-teman, tangani kalau sewaktu-waktu harga sahamnya berbalik turun. Lalu ada Antam guys, Antam melanjutkan kenaikannya hari ini 2,2% di level Rp3.150 per saham. Kita lihat ada akumulasi terutama dari AK, BK, BB, dan SQ. Kita cek untuk saham Antam. Antam hari ini net buy di 73,9 miliar, kemarin akumulasinya besar ya di 233 miliar. Jadi kesimpulannya Antam memberikan kesempatan lagi untuk teman-teman yang mungkin masih hold, ingin take profit di harga tingginya, teman-teman bisa incar di resisten sebelumnya di 3.600-an. Ya, tapi kalau misal teman-teman mungkin masih melihat potensi kenaikannya, masih besar, ya mau di-hold juga silahkan. Tapi, kita mewanti-wanti ya ke teman-teman, jangan sampai teman-teman profitnya tergerus nih hanya karena, ingin jual hanya di resisten saja. Ya jadi kalau misal kita perhatikan hari ini sempat ke area high di 3.250 ya, tapi closing di 3.150 sehingga tentu saja ada sedikit penurunan dari level high-nya. Lalu kita bahas juga saham Inco, di mana Inco perlahan mulai naik kembali setelah di beberapa waktu lalu, ya di pertengahan Juni, Juli ini cukup sideways ya, cukup lama sideways ya, bahkan 1 bulan lebih. Dan di 5 hari perdagangan terakhir Inco-nya mulai naik lagi. Bahkan bisa kita bilang ini saham yang mulai rebound gitu ya. Naik 5,4% di level Rp4.100 per saham, akumulasinya bagus, ada LGBB sebagai top buyer, dan jika kita lihat untuk Inco-nya, ada net buy di 12 miliar hari ini. Jadi kemarin itu net buy 22 M, hari ini di 12 M, dan kenaikannya pun masih berlanjut ya. Kenaikannya cukup lumayan menarik ya, 5%-an. So untuk Inco, teman-teman yang masih pegang barang ya mungkin ya, saya melihat retail ini bahkan ada yang jualan, guys. Ya, mereka memanfaatkan kenaikan ya untuk, take profit sebagian. Biasanya gitu, ya sisanya nanti tinggal di take picture saja, tapi, overall uangnya itu sudah profit, sudah cuan ya, sudah beranak pinak gitu, guys. Sehingga ya untuk saham yang memang, kenaikannya seperti ini, saya yakin teman-teman yang take profit pun bukan dari harga bawah, tapi dari harga tengah. Maksudnya dari area normal correction-nya. Ya di sekitar MA 150, mereka bisa ambil lagi, re-entry kembali, dan ketika naik lagi mereka cuan 2 kali. Jadi cuannya bisa 2 kali gitu ya. So, tergantung dari style masing-masing tentunya. Kita lanjut ke saham Aman ya, di mana Aman ini sempat terkoreksi cukup dalam 14% di tanggal 4 Agustus, tapi ternyata tanggal 5-nya mulai naik lagi. Bahkan hari ini bisa lanjut naik 16,17%. Close di Rp8.800 per saham, kita lihat ada akumulasi ya guys ya, terutama dari BK, YU, LG, dan juga ZP. Jika kita lihat hari ini ternyata Aman menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing dengan net buy 218 miliar. Jadi, tentu saja di sini area sideways ya di 7.000 sampai 8.000-an ini, merupakan angka yang, menurut asing itu menarik, guys. Ya di 7.400 kemarin sempat terkoreksi ya, 7.200, 7.400 ya. Dan mulai dinaikkan kembali sehingga ada peluang untuk bisa rebound nih dari Aman Mineral. Ya karena waktu itu sempat kalau nggak salah sih sempat ke 11.000, 12.000 ya untuk Aman ya. Sehingga di level sekarang masih cukup menarik ya menurut investor asing karena kita lihat akumulasinya masih oke. Tapi posisi retail di sini kita perhatikan ternyata mereka jualan gitu ya. It's okay ya karena hari ini kenaikannya pun cukup tinggi. Ya, bahkan teman-teman misalkan hari ini cuan 16%, kemarin di sekitar 5% ya, sekitar 20% ya, teman-teman sudah cuan. Misalkan seandainya pun teman-teman hanya cuan 10% itu sudah sangat-sangat bagus gitu ya. Setiap trade kita usahakan untuk buy on reversal.
Oke guys, kita coba rekap ya untuk hari ini. Saham yang paling banyak diakumulasi asing ternyata Aman Mineral ya. Lalu ada saham film, hari ini naik tipis 0,8%. Ada Antam, BBRI, Bank Mandiri, Brand, AAD, NCKL, PGEO, INRG, Telkom, DSNG, Dewa Unilever. Lalu ada DSSA, BRPT, Inco, BP, dan Astra International. Sedangkan saham yang paling banyak dijual asing ada Wifi, Cuan, BRMS, BKSL, ICBP, lalu ada AMRT, MBMA, Cepin, Petrosi, INDF, CPFA, lalu ada BBNI, Arci, Inet, SCMA, Avia, WIRG, Kija, dan Mika. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.